Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi dari Putra 47. Salam-salam buat semuanya yang menyimak video saya. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti bermanfaat. Jika seandainya teman-teman suka, bisa like, komen, dan subscribe. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu tentang bagaimana rasa atau tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ingin adalah nafsu. Semua manusia binasa kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu pun binasa jika tidak mengamalkan ilmunya. Orang yang mengamalkan ilmunya pun binasa jika tidak disertai ikhlas. Orang yang ikhlas pun binasa jika masih merasa keakuan diri, masih ada maksiat batin. Kata nafsu di dalam bahasa Indonesia diserap dari kata bahasa Arab an-nafs yang bermakna diri atau jiwa. Dalam perkembangan, kata nafsu terkait erat dengan konsep ego atau keakuan diri. Yang dikatakan nafsu itu adalah keinginan. Menginginkan surga itu juga nafsu. Maukah kamu sholat beriman pada orang yang beribadah dengan nafsu? Kita dipersilahkan menjadi imam sholat berjamaah lalu merasa dalam hati bahwa diri ini memang layak mengimami jamaah, merasa ada diri itu najis batin. Maukah kamu beriman pada orang yang batinnya bernajis? Dalam ibadah ada rukun fi'li atau gerakan, qauli atau bacaan, dan kolbi pandangan hati. Tentulah berlaku juga rasa fi'li, rasa qauli, dan rasa kolbi. Ada orang membacakan ayat terlalu di alun-alun, di merdu-merdu saja, sudah bisa dirasa dengan rasa kolbi bahwa orang ini riya atau pamer. Melihat gerak-gerik fi'linya juga sudah dapat dirasakan dengan rasa kolbi bahwa orang tersebut ada ujubnya. Itu sebabnya ada juga orang-orang yang tasawuf, yang makom sirnya sudah tinggi, bila sholat bermakmum pada imam yang berkualitas riya atau pamer, mereka akan membatalkan sholatnya dan mengulangi sholat secara munfarid atau sholat sendiri. Sekarang saja langsung terasa begitu terbaca bagian mereka serta-merta mereka sibuk membuka-buka file kumpulan hadis yang biasa dikupas. Jangan kaget kalau yang mereka cari itu hadis di bawah untuk membuat status sindiran. Apakah sama berimamkan Rasulullah SAW atau berimamkan 4 sahabat utama atau berimamkan para tabi'in, tabi'in yang dikenal luas sebagian kaum salafus soleh, dengan berimamkan ulama-ulama mujassimah yang mempersonifikasi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berwujud, bertangan, dan bersamayan di ars, yang mengaku-aku sebagai kaum salaf padahal pengikut setia si Wahabi. Apakah sama berimankan Rasulullah SAW dan atau berimamkan 4 sahabat utama atau berimamkan para tabi'in yang dikenal luas sebagai kaum salafus soleh, dengan berimamkan ulama-ulama kebatinan yang memelihara sekelompok jin agar dipandang orang sebagai pemilik karomah. Sebagaimana melakukan penyembahan itu wajib dengan disertai pengenalan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga sebaliknya, sebaiknya kita mengenal dengan baik orang-orang di lingkungan kita yang bisa menjadi imam sholat berjamaah di masjid.
ini tidak menetapkan bahwa setiap imam masjid itu atau imam sholat memendam najis batin ya. Di dalam dirinya juga tidak menyeru umat agar jangan sholat berjamaah sholat berjamaah lah intinya. Tidak semua orang tertipu dengan penampilan zohir atau tubuh ini saja. Ada yang dapat memandang dengan zohir sekaligus rasa atau batin. Dari sinilah dapat diketahui adanya riya atau pamer pada seseorang yang diamati. Mustahil rasa dari rahasia sir itu bohong. Man lam yazuk lam ya'rif, siapa tidak pernah merasa tidak akan pernah tahu. Nah, itu banyak istilah-istilah ya. Ibarat rasa pedas seperti apa, harus makan lombok dulu, cabai dulu, baru merasakan rasanya pedas seperti apa. Kalau cuma dikasih tahu itu pun sampai kapanpun tidak pernah merasakan rasanya pedas. Jadi harus makan sendiri. Akan tetapi sedikit orang yang mau mengetahui tentang rasa. Bukankah sir itu rasa itu rahasia. Ketahuilah masalah rasa ini ada di hati atau perasaan. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian dan tidak juga kepada rupa-rupa kalian, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada hatinya kalian. Hadis riwayat Muslim. Mengapa Allah memandang hati? Karena hatilah yang menghubungkan langsung ke alam raib, alam Tuhan, bukan alam gaib. Kita tidak tahu alam Tuhan ini, tetapi hati merasakan. Sebab siapa yang kenal dengan Allah, ruh. Siapa yang pernah mendengar kalam Allah, ruh kita. Siapa yang pernah menyaksikan Allah, ruh. Dan ingatlah ketika Tuhan mau mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah tentang keesaan ini. Jadi sudah ada sama basor, kalam dan seluruh sifat 20 itu pada ruh sejak di alam arwah. Orang tauhid menerima bicara orang syariat bahwa mereka beramal dengan lillahi ta'ala. Tetapi mengapa orang syariat tidak mau menerima bicara orang tauhid tentang ibadah billahi ta'ala? Bukankah la haula wala quwata illa billah? Cobalah sekali-kali santapan makrifat ini agar di hari kiamat kita semua atau kamu semua tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit uraian tentang keyakinan atau tauhid, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.